Assalamualaikum Sobat Pembelajar, jumpa dengan saya Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Gimana kabar Sobat Pembelajar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, meskipun tugas makin lama makin banyak, tapi hati harus senantiasa happy supaya Sobat Pembelajar semua menikmati setiap mata kuliah itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita ya, menjadi the best version of you, menjadi versi terbaiknya teman-teman semua ya. Jadi jangan dianggap mata kuliah ini sebagai beban buat teman-teman, tapi sebagai sarana Anda untuk meningkatkan kualitas diri Anda di masa mendatang ya. Nah, Sobat Pembelajar, di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan konsep diferensial parsial dan diferensial total dalam kaitannya dengan tadi misalkan fungsi produksi ya. Kemudian bagaimana sih kalau di diferensial parsial dan total ini ada nggak ya titik-titik ekstrim, titik minimum, dan titik maksimum? Padahal kan variabel independennya lebih dari satu nih, ya, dua atau lebih ya. Nah, ternyata konsep yang sama di diferensial sederhana juga bisa dipakai di sini ya, di diferensial parsial. Nah, contohnya di sini, misalkan kita punya fungsi z f x y, maka kita diminta mencari nilai ekstrimnya nih ya. Nilai ekstrim tuh kita nggak tahu ya nilainya apakah dia ada di atas, ada di bawah, atau di titik belok, kita belum tahu ya. Berarti secara umum titik ekstrim itu bisa diketahui dari turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi titik ekstrim untuk x ya tau z per tau x sama dengan 0, titik ekstrim untuk y tau z per tau y sama dengan 0. Nah, dari sini nanti kita cari lagi nih, apakah ekstrim yang X dan ekstrim yang Y ini merupakan maksimum atau minimum. Ya. Setelah mendapatkan nilai ekstrim, kita sekarang tinggal nguji nanti apakah dia berada di titik puncak atau titik maksimum atau berada di titik bawah di lembah ya, titik minimum. Nah, untuk itu nilai ekstrim tersebut bisa diuji dengan menggunakan turunan kedua ya, artinya yang tadi tau z per tau x ini diturunkan lagi terhadap x ya. Yang z terhadap y juga diturunkan lagi terhadap y. Maka kalau hasil turunan kedua masing-masing diferensial parsial ini adalah lebih kecil dari 0, maka masing-masing di titik x maupun di titik y itu merupakan nilai maksimum. Ya, sama ya dengan konsep diferensial yang sederhana kemarin. Nah, sebaliknya jika nilai ekstrimnya itu merupakan nilai minimum, justru malah karena turunan kedua dari x maupun terhadap y itu lebih besar dari 0, maka justru dia menunjukkan nilai minimum. Jadi persis kaidahnya dengan yang video sebelumnya ya, Sobat Pembelajar. Nah, mari kita contoh, kita bedah nih contoh keempat. Mas Bro dan Mbak Si, semoga tetap semangat ya melihat contoh-contoh ini. Misalkan kita punya nilai ekstrim nih, fungsi P sama dengan 3Q kuadrat ya, 3Q kuadrat min 18Q plus R kuadrat min 8R plus 50. Nah, kita tahu ya, fungsi P ini dipengaruhi oleh dua fungsi independen variabel ya, Q maupun R. Nah, kita diminta nih mencari titik ekstrim ya di masing-masing ini ya. Misalkan tau P terhadap tau Q, berarti R-nya dengan konstan. Ini berarti 2 kali 3, 6Q, min 18, Q-nya hilang, min 18. Ininya kan juga hilang, karena konstanta. Sama dengan 0, berarti Q sama dengan 3. Kemudian tau P terhadap tau R, Q-nya dianggap konstan, berarti ini hilang-hilang semua, berarti tinggal ini ya. Berarti diturunkan jadi 2R ya, min 8, sama dengan 0, R sama dengan 4. Ya, ini kan jadi tahu ya Sobat Pembelajar ya, misalkan kalau di gambar grafik ini, mana nih? Yang merah yang apa nih, ini apa nih? Oh, ini nggak jelas oleh saya ini. Jadi di sini Q-nya sama dengan 3 ya, kemudian R-nya sama dengan 4. 3 sama 4 gitu ya. Oke. Oke, 7-nya dari mana ini? Tinggal masukkan angkanya ya. Jadi dengan substitusi Q sama dengan 3 dan R sama dengan 4, maka fungsi diperoleh P sama dengan 7 ini. 3 dan 4 ini di apa masing-masing apa ya? Dimasukkan ke sini gitu ya. Apakah demikian? Diperoleh P sama dengan 7. Jadi pengen tahu P-nya berapa ketika Q sama dengan 3 dan R sama dengan 4. Ternyata P-nya sama dengan 7. Maka titiknya di sini 3, 4, 7 gitu ya.
Jadi kira-kira yang tegak ini merupakan P-nya gitu ya, merupakan P. Kemudian yang 3 itu 2, 3. Kayaknya yang mana ya, sama 4. Ini enggak terlalu kelihatan gambarnya, mohon maaf ya. Nah, apakah titik itu di titik maksimum atau minimum? Nah, kita uji dulu turunan kedua P terhadap Q sama dengan 6. Turunan kedua P terhadap R sama dengan 2. Masing-masing positif nih. Ingat, kalau dia positif berarti justru itu merupakan titik minimum. Jadi sahabat belajar ya. Ini gambarnya, mohon maaf nih saya tidak terlalu jelas melihatnya. Karena nggak pakai kacamata, tapi sahabat belajar bisa perkirakan ini misalkan yang lurus ini misalkan Q, yang ini misalkan R, ini merupakan P ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, itu 3 dimensi. Ya, jelas ya sahabat belajar ya bahwa konsep nilai ekstrim yang turunan pertamanya sama dengan 0 juga bisa dipakai di diferensial parsial ini ya. Terus apakah ekstrimnya itu di atas atau di bawah? Menggunakan konsep turunan kedua seperti yang diferensial sederhana. Demikian ya sahabat belajar ya. Salam sehat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.